Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriani Astuti, sering dipanggilnya Bu Indri. Saya dari Yayasan Peduli Lingkungan Sehat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk PLN Peduli yang sangat mempelopori untuk pemberian manfaat berupa komposter dan timbangan duduk. Dan hari ini alhamdulillah 30 bank sampah telah hadir untuk mengikuti kegiatan workshop, pelatihan, dan penyuluhan dan bimbingan terkait dengan sampah domestik. Ini adalah salah satu manfaat yang diberikan oleh PLN Peduli, yakni timbangan duduk untuk 30 bank sampah yang ada di Sawangan. Ini semua diberikan dalam rangka program PLN yakni PJSL gitu ya. Semoga ini juga bermanfaat untuk bank sampah di Sawangan. Bank sampah naik kelas, bank sampah berdaya, bank sampah cuan. Saya Santi Syahril dari Koperasi Kompos PKK RW 16 Penggilingan. Senang sekali pada pagi hari ini bisa berbagi dengan teman-teman bank sampah di Kecamatan Sawangan. Semoga kita bisa terus berjejaring dan terus untuk bisa kita kelola sampah mulai dari cegah, pilah, dan olah. Saya Fajar Satyani dari Koperasi Kompos RW 16 Penggilingan, Jakarta Timur. Senang sekali hari ini bisa berkumpul dengan teman-teman dari bank sampah di Kecamatan Sawangan, Depok, dan melihat semangat dari teman-teman di sini luar biasa. Tujuan kita adalah sama, yaitu kita mengurangi sampah yang sudah mungkin menjadi permasalahan besar. Dan buat teman-teman, sekali lagi, sampah bukan cuan, tapi investasi untuk masa depan. Saya dengan Bu Lilis dari Bank Sampah Asalam, Cinangka, Sawangan, Depok. Untuk hari ini saya berterima kasih kepada PLN Peduli yang sudah memberikan kami tong komposer dan juga timbangan yang insya Allah bermanfaat untuk kami dan bermanfaat ke depannya, dan kami juga insya Allah akan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Kami juga berterima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan kami banyak ilmu, insya Allah bermanfaat, dan sedikit banyaknya kami jadi lebih tahu apa yang sudah narasumber berikan pada kami. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya. Semakin maju PLN, semakin jaya PLN, dan terutama untuk kita semua. Saya nama Irsam Saputra dari Bank Sampah Pelamboyan 29. Saya sangat berterima kasih kepada PLN yang telah memberikan bantuan satu buah drum komposter dan satu buah timbangan duduk. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga ini jadi amal berkah untuk kita semua. Bank Sampah Sawangan naik kelas, lebih berdaya, lebih berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delo Kananta sebagai pengurus Yayasan Peduli Lingkungan Sehat. Di sini kami akan mengadakan kegiatan workshop dan training pengelolaan sampah domestik untuk 30 bank sampah di Kecamatan Sawangan. Dari kegiatan ini harapannya pengurus tersebut menjadi penggerak di lingkungannya, menyelesaikan masalah dari sampah di rumah dan dikelola di lingkungan. Harapannya bisa semakin lebih luas dan lebih bersih lagi. Bank sampah Kecamatan Sawangan naik kelas, lebih berdaya, lebih cuan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber yang sudah hadir, Bu Sari Syahril, Bu Fajar. Yang saya hormati tamu undangan dan seluruh peserta workshop dan training pengelolaan sampah domestik yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan di pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai mengelola sampah domestik di rumah masing-masing kita dan di komunitas bank sampah kita semua. Baik, untuk memulai kegiatan hari ini agar lebih berkah, kita baca doa bersama yang akan dipimpin oleh Bu Yanti. Kepada Bu Yanti ini saya persilahkan. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama sebelum kita melanjutkan acara pelatihan pada pagi hari ini, sama-sama kita menundukkan kepala kita, menengadahkan tangan kita sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, untuk memimpin kita supaya pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa Allah rahmati, Allah berikan pemahaman kepada kita, diberikan ilmu yang bermanfaat sepulang dari sini nanti. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah. Segala nikmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami hari ini dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang insya Allah Engkau rahmati dan Engkau berkahi ini ya Allah. Ya Allah, berkahilah pertemuan kami, perkumpulan kami hari ini ya Allah. Setiap langkah kami dan usaha kami dalam mengelola bank sampah di sekitar lingkungan kami tinggal. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai amal jariah yang terus mengalir tidak akan putus bagi lingkungan kami, manusia di sekitar kami, dan untuk generasi yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bank sampah mengelola. Bank sampah mengelola. Bank sampah bermanfaat. Bank sampah naik kelas, lebih berdaya, lebih kuat. Oke. Nah, di sini kita akan belajar tentang sampah domestik. Apa sih yang dimaksud dengan sampah domestik? Sampah yang dihasilkan oleh diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, itulah sampah domestik. Volume sampah rumah tangga itu dari hari, bulan, tahun terus meningkat. Namun lihat, organik masih tercampur dengan anorganik. Fokus kita, bank sampah, hanya memprioritaskan sampah anorganik. Kenapa? Karena anorganik dinilai punya uang, punya nilai. Padahal yang organik itu juga punya nilai, bahkan jauh lebih besar. Contoh, kalau Bapak Ibu nih, kita nanti akan memberikan komposter. Untuk apa? Untuk membuat pupuk. Pupuknya ini bayangkan kalau dia beli sendiri, kita beli itu mahal. Tapi dengan kita membuat sendiri dengan komposter ini, itu jauh menghematnya luar biasa. Kenapa? Karena tidak hanya komposnya yang nanti jadi kompos, air lininya itu juga
sampah ini, ternyata kalau misalnya kita menghidupkan dari pupuk ini satu aja tumbuhan yang hidup, itu pahala jariahnya luar biasa. Insya Allah nih, kalau sampah organiknya selesai di lingkungan kita, itu beban sampah kota berkurang. Yang namanya bank sampah nggak cuma cukup untuk kita jual, catat, nggak. Membangun ekosistem bukan sekedar tempat pengepul, karena bank sampah dengan pengepul itu berbeda. Bank sampah bukan hanya tempat menimbang sampah, tapi apa? Bank sampah adalah penggerak perubahan perilaku warga. Tujuan akhir kita bukan uang. Sekali lagi, tujuan akhir untuk bank sampah ini bukan uang, tapi jangka panjang bumi kita, sehingga kita bisa mewarisi yang terbaik, bisa mewarisi air yang bersih untuk anak cucu kita. Dipilah, daur ulang, dicacah, jadi cuan. Oke, untuk selanjutnya yang kita tunggu-tunggu pemaparan materi dari Bu Santi Syahril dan Bu Fajar Santiani. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ibu-ibu semua dan bapak-bapak juga. Alhamdulillah. Saya akan cerita sedikit. Jadi gimana supaya solusi sampah selesai di rumah dan strategi pembatasan sampah domestik. Jadi kira-kira gimana caranya? Diminimalisir sampai seberapa? Semaksimal mungkin. Jadi kita perlu jaga ya, supaya kita pastiin sampah yang dihasilkan itu sesuai dengan kemampuan atau kapasitas untuk mengolahnya dan mengelolanya sebenarnya. Sehingga akhirnya memang pencegahan itu jadi yang utama. Cegah, baru pilah, baru olah. Karena udah pilah dan olah itu udah harus ada hal-hal yang dilakukan. Kalau cegah itu sebelum dia terjadi. Pencegahan itu punya banyak faktor yang sebenarnya juga berpotensi menghasilkan pendapatan, membuka peluang kerja baru. Misalnya ada yang punya usaha nasi bungkus pakai daun, itu yang dipilih karena misalnya daunnya nanti bisa dikompos gitu. Jadi yang punya usaha seperti itu dia berkembang. Itu kan artinya kalau dia berkembang berarti sampahnya berkurang. Jadi kita harus berpihak mendukung usaha-usaha yang berkembang. Kenapa kita sampai harus bela-belain kurangi sampah? Jadi sebenarnya akhir dari sampah kita itu adalah awalnya dia punya dampak ke lingkungan dan kesehatan kita. Jadi sebenarnya kita merasakan dampak akibat dari kita sendiri. Jadi kalau kita melakukan pengelolaan sampah demi lingkungan, seakan-akan kan demi sesuatu yang lain. Tapi sebenarnya ini kita lagi nyelamatin diri kita sendiri. Setiap inovasi itu punya resiko terhadap kegagalan di 20%. Kenapa 20% itu ujiannya? Di situ biasanya kendala teknis, mungkin uang, mungkin tenaga, kitanya udah keburu burnout, keburu lelah. Jadi itu yang perlu disadari, ini akan jalan jangka panjang. Kalau dihabisin semua tenaganya di awal, ya wassalam juga sih gitu. Sehingga perlu benar-benar kita pahami bahwa kalau kita melakukan pengurangan sampah, termasuk
utamanya pencegahan tadi, lalu pilah, lalu olah, kita itu lagi investasi untuk masa depan. Itu gambarannya ketika ibu-ibu mau mulai perubahan. Itu aja ya. Sampah jadi masalah. Sebenarnya tukang sampahnya siapa sih? Tukang sampahnya kita. Jadi karena sampah kita yang menghasilkan, kalau kita bingung dengan sampah, kalau kita merasa sampah itu menjadi masalah, ya kita yang harus bisa mengontrol diri kita tadi untuk bagaimana supaya cegah sampahnya. Lalu kita pikir sampah yang akan kita hasilkan nanti mau kita apain gitu. Termasuk salah satunya adalah sampah organik yang setiap hari pasti kita ada. Memang ada beberapa cara, misalnya dengan mengkompos, lalu dengan biokonversi maggot, dan bisa juga dengan casting. Nah, di sini kebetulan saya juga dapat info dari Mbak Mutia bahwa ibu-ibu akan dapat tong komposter dari PLN Peduli ya. Jadi kita bisa memanfaatkan ini dengan cara ini. Di dalam tuh ada saringan ya. Karena ini sudah dibuatkan kerannya ya Bu ya. Ini sangat bagus banget, ini enak banget, ini udah dapat begini. Jadi nanti sampah dapurnya supaya ini nggak cepat menumpuk, itu dikecil-kecilin. Jadi nanti sampah dapurnya apa aja yang boleh masuk, bisa aja semua masuk di sini. Bahkan termasuk sebenarnya yang hewani. Walaupun kalau saya yang hewani saya nggak masuk sini Bu. Iya, karena cenderung bau. Jadi kalau sampah hewani saya akan pakai masukkan ke dalam lubang biopori. Jadi ini sudah ada, enak sekali, sudah ada pintunya juga. Masuknya dari mana? Bukan dari sini, tapi dari atas. Ya, dari atas. Di sini sudah ada apa untuk saluran udara ini supaya bisa tetap ada udara di sini. Ya. Lalu caranya gimana? Karena ini ada tujuannya untuk diambil cairannya POC, maka memang di sini kita tidak terlalu banyak menambahkan unsur karbon daun keringnya, nggak perlu terlalu banyak. Tapi tetap aja sebaiknya kita tambahkan supaya tidak terlalu basah gitu, tidak terlalu basah, dan biasanya kalau basah itu menimbulkan bau gitu. Jadi tadi sampah dapur apapun itu yang dari kita keluarkan dari dapur, misalnya ada sisa nasi, lalu ada apa namanya sayuran tadi ya, kemudian misalnya ternyata masak masih ada sisa, itu boleh juga masuk. Itu sebaiknya kita bikin mall. Mall itu mikroorganisme lokal. Kita bisa bikin dari air cucian beras. Air cucian beras, kita tambahkan gula, lalu kita larutin gulanya, kita diamkan aja selama kira-kira 7 hari. Itu sambil dibuka-buka terus ya, setiap hari buka sedikit gitu. Nah ini sudah jadi mol. Ini kita campurkan ke dalam gula aren. Ya sebaiknya gula aren. Kenapa gula aren? Gula merah, gula aren. Karena kalau gula putih itu kan dia pakai pemutih ya gitu. Ya harapannya tidak ada. Nah ya dipotong-potong, dilarutkan aja. Lalu setelah itu si sampah dapur tadi dibasahin sedikit aja, dibasahin pakai mol tadi, baru dimasukkan ke dalam sini. Nah kalau ada misalnya ada punya tanaman-tanaman gitu ya, ada sapuan-sapuan itu daun-daun, boleh juga dimasukkan ke sini. Ya. Nah setelah itu ya udah tutup aja. Besok ada lagi, masukkan lagi. Besok ada lagi, masukkan lagi. Nanti sekitar seminggu Ibu, itu kita sudah bisa panen kompos pupuk organik cairnya. Iya. Jadi sebenarnya ini pupuk organik cair itu berarti adalah yang sudah terfermentasi, karena ada mikroorganisme lokal tadi yang ada di dalam sana yang mengolahnya. Kalau air lindi itu adalah air yang keluar dari sampah dapur yang tidak diapa-apain, dan itu cenderung bau. Ya, kalau sudah jadi POC itu dia sudah terfermentasi dan baunya
Jadi nggak masalah, jangan takut Bu. Ini apa namanya? Saya senang dengan ini karena apa? Ini kalau sudah sebulan Ibu nanti, kan kita udah masukin gitu ya, sebulan agak penuh, kita bisa panen kompos padatnya di sini. Kompos padatnya itu bisa kita ambil dari sini. Nanti yang atas kan masih baru ya. Jadi yang sini sudah mulai hitam, kita bisa ambil. Lalu sebaiknya nih, setelah nanti dipanen Bu, untuk POC-nya jangan langsung dipakai, didiamkan dulu. Ya, didiamkan dulu selama 2 hari, 2-4 hari gitu, baru nanti kita campur dengan air, kita siramkan ke tanaman kita. Bahkan sebenarnya POC ini bisa menggantikan Agromix. Jadi kalau ibu-ibu yang urban farming, yang bikin hidroponik, nah kita nggak usah beli Agromix lagi karena itu kan jadi biaya juga. Lalu kalau juga yang kompos padat, ya, yang tadi sudah kita ambil, biasanya itu kan agak kasar gitu ya. Kita ambil agak kasar dan agak basah. Nah, jangan khawatir itu nggak bau juga. Itu bisa ibu tambahkan, misalnya ibu punya media tanam atau ibu punya sekam bakar, itu ibu tambahkan dulu, aduk-aduk gitu. Itu nanti bisa langsung dipakai untuk pupuk tanaman ibu. Gitu. Ini untuk penggunaan ya, kompos ini. Sampah hewani gimana? Gitu. Apa tuh? Biasanya kan ikan, tulang ayam, gitu. Gimana caranya? Kalau saya masukkan ke lubang biopori, tulang ikan, tulang ayam, gitu misalnya, kepala udang, gitu. Jadi kalau ada yang itu kan tanah tadi Bu, masukkan ke dalam tanah, dibikin lubang-lubang itu. Bisa kita bikin 2 atau 3. Ketika hari pertama, kedua, ketiga ini udah penuh, kita geser ke tempat yang satunya gitu. Dan nanti bisa balik lagi ke sini. Bisa juga ditambahkan cacing. Kalau ketika ibu-ibu masukin, masukkan ke dalam lubang biopori tadi. Jadi kita punya pot ini. Sebenarnya dia sebagai pengganti tanah yang kita nggak punya tadi. Jadi tinggal kita punya pot ini, tapi bawahnya nggak usah berlubang. Kita nggak usah lubangin bawahnya. Lalu kita isi dengan media tanam sekitar setengah gitu, sepertiga bawah gitu ya. Kita masukkan, lalu kita taruh ini di atasnya. Jadi ini saya bikin sendiri Bu, ini dilubangin sebesar perawon supaya ini bisa masuk. Jadi saya punya media tanam yang lebih banyak gitu, dan kita juga punya perawon ini bisa masuk sepanjang ini. Jadi kita bisa punya lahan untuk buangnya agak lebih banyak gitu ya. Jadi ini kita masukkan, lalu dipenuhi dengan media tanam. Setelah itu atasnya juga kita isi dengan media tanam. Nah, paling atas ini tetap harus kita tutup karena isinya hewani. Takutnya nanti ada tikus atau kucing yang akan minum. Jadi di sini kita bisa punya media tanam, bisa tanam sayur di sini, tanam lagi sayur di sini, lalu di atas juga kita bisa taruh sesuatu gitu. Jadi kita punya tower untuk organik. Saya rasa itu ya, Ibu nanti dicobain. Mungkin langsung aja selanjutnya adalah agenda pemaparan atau penjelasan digitalisasi pencatatan bank sampah yang akan disampaikan dari Ketua Yayasan Peduli Lingkungan Sehat, yaitu Bu Ipri. Kepada Bu Ipri, saya silakan. Bapak Ibu, kami dari Yayasan Peduli Lingkungan Sehat ini ingin membantu terkait dengan pencatatan. Ya, selama ini sudah menimbang, nyatet di bank sampah dan dibenerin lagi di rumah, ya kan, pakai Excel. Nah, capek kan? Di bank sampah kerja, di rumah kerja lagi. Nah, di sini saya mengajak teman-teman bank sampah di sini mencatatnya tidak lagi manual, tapi kita menggunakan website, dan ini boleh digunakan 30 bank sampah selama
Oke Ibu, Bapak, untuk hari ini dicukupkan. Semoga apa yang diberikan hari ini bisa bermanfaat semua untuk Bapak Ibu ya. Terus kita semua juga berterima kasih untuk program PLN Peduli sehingga kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Penyerahan bantuan PJSL PLN Peduli yang akan diserahkan dari Ketua Yayasan yaitu Bu Indri. Cukup sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami selaku yayasan. Pagi hari minum susu, minum jamu, ditemani roti dan ketan. Mari kelola sampah selalu agar lingkungan tetap nyaman. Sekali lagi, ke pasar membeli pepaya, jangan lupa membeli jahe. Sampah dipilah mulai sekarang ya. Bumi sehat, hidup pun bahagia. Saya Dea Rohananta, selaku MC, saya undur pamit. Terima kasih. Assalamualaikum